Oke, kali ini saya akan membahas review tentang kekurangan atau kelemahan dari tablet Advan W100. Sebelumnya ini saya kasih tips. Sebelum Anda membeli barang atau hal apapun itu, pastikan Anda mengetahui sebelumnya tentang seluk-beluk dari barang yang akan Anda beli. Jadi jangan sampai setelah beli itu menjadi kecewa karena barangnya tidak sesuai dengan harapan. Ini banyak yang terjadi kasus beli Advan ini cuma ikut-ikutan terus kecewa kalau nggak seperti tablet Android atau dan sebagainya. Oke, tapi kalau Anda orientasinya itu beli sebagai fungsi, kayaknya tidak bakalan kecewa. Cari informasi tentang barang yang atau unit yang Anda akan beli. Cari dari sumber yang kredibel atau sumber yang sudah mempunyai atau menggunakan. Jangan percaya dengan katanya-katanya atau review yang nggak jelas, cuman comot sini comot sana, copy paste dan sebagainya. Itu tadi, jangan beli barang karena pengen, tapi beli karena fungsi. Ya kalau dibayarkan jangan sampai seperti monyet dapat bunga, ya nggak tahu buat apa fungsinya. Ya lebih tepatnya ya monyet ya dapat pisang, dia lebih tahu apa yang harus dilakukan. Oke, untuk setiap produk pasti ada kekurangannya, nggak ada produk yang sempurna, karena kalau dibuat sempurna ya teknologi bakalan terhenti, nggak ada perkembangan. Oke, yang saya bahas kali ini adalah tentang kekurangan dari tablet Advan W100 ini. Mungkin sebelumnya Anda sudah melihat dari video-video saya tentang kelebihan tablet ini. Wah, ini bisa diinstal, ini bisa diinstal itu, main ini, main itu, dan sebagainya. Nah, sekarang ini tiba waktunya ini saya bahas dari segi negatifnya supaya imbang. Jadi kemarin bahas dari sekarang ya dijatuhin. Ayo nggak dijatuhin sih, sebenarnya cuma bahas dari segi positif, segi negatif atau kekurangan dari si tablet Advan W100 ini. Oke, langsung aja. Kekurangan yang pertama ya adalah tablet Advan ini tidak bisa dipakai untuk telepon dan SMS. Ya, sebenarnya tablet ini tidak untuk telepon dan SMS sih. Soalnya kalau telepon kan nggak enak, terlalu gede. Terus muka bakal tertutup dan kita terlihat aneh. Walaupun ini tablet ini sudah dibekali dengan slot SIM card, tapi slot SIM cardnya itu fungsinya hanya untuk data. Nah, repotnya itu atau ribetnya itu ketika mau kita menggunakan kartu baru, mau aktivasi dan memaketkan data harus dibantu dengan perangkat HP yang lain di luar dari perangkat ini. Ya cukup untuk merepotkan. Cuman fitur slot SIM card data ini cukup menarik karena saya lihat di tablet Windows yang lain yang mungkin branded harganya lebih mahal tidak disematkan fitur tersebut. Soalnya saya melihat dari punya teman saya, tabletnya loh kok nggak ada fitur ini. Jadi dia kalau misalnya nongkrong itu harus nyari tempat yang ada wifi-nya. Kalau nggak bawa perangkat wifi sendiri, kalau nggak tethering dari handphonenya, atau kalau nggak malah minta tetheringan dari ini ya, jadi kurang praktis lah. Jadi fitur ya nggak bisa telepon dan sebagainya, kalau bisa itu lebih menyempurnakan lagi dari tablet ini. Mungkin saya harapkan di kedepannya Advan bisa membuat Windows yang bisa untuk telepon dan SMS. Kemudian yang kedua adalah spesifikasinya yang mepet. Nah itu ya sebenarnya bisa dimaklumi karena dengan harga yang segitu, apa sih yang bisa kita dapat. Spesifikasinya yang paling nyesek adalah tentang penyimpanan internalnya. Mungkin bisa lebih jelas. Di sini internal ini secara default saja, belum saya install apapun. Secara standarnya tinggal tersisa hanya 5,26 GB aja. Ini sangat kecil sekali, padahal ya memang internalnya dia 16 GB, tapi termakan untuk instalasi Windows sama recovery udah termakan sekitar 10 GB-an, jadi tersisa itu. Belum lagi ini kalau diinstalkan Office, dia akan menghabiskan kapasitasnya lebih banyak lagi, jadi tinggal tersisa hanya kurang dari 1 GB lah, mepet banget. Jadi kalau kita download dari Windows Store itu akan lebih memakan kapasitas lagi, jadi harus bergantian. Walaupun nanti ada teknik atau triknya supaya memperbesar, nanti dilihat di video saya yang lain tentang memperbesar kapasitas ini. Jadi untuk pembelian memori eksternal atau micro SD ini sifatnya wajib ya, kayak Android ya, memang harus wajib ditambahkan. Saya sarankan untuk membeli micro SD atau kapasitas eksternal yang lebih besar dan mempunyai kecepatan speed rate atau class yang tinggi supaya membantu
percepat. Kemudian yang kedua adalah RAM-nya yang mepet, yaitu cuman 1 GB aja. Ya 1 GB itu kalau saya bilang termasuk kecil. Ya, oke, kalau ini kita lihat di sini untuk idle aja untuk Windows dia memakan 605 MB dari 960 yang tersedia. Ini kalau kita jalankan dia dimakan lagi. Jadi RAM-nya ini benar-benar mepet 1 GB. Padahal untuk tablet ini dia mempunyai kemampuan yang lebih. Cuman sayangnya terkendala di RAM tersebut. Untuk prosesornya ini mendukung X64 base prosesor, tapi jatuhnya bottlenecknya di install memorinya hanya 1 GB. Coba di 2 GB atau malah lebih ke 4 GB sekalian. Mungkin tablet berikutnya Advan bisa menambahkan. Oke, kemudian tidak ada indikator charging, indikator pengisian. Mungkin bagi yang awam bingung ini tandanya kalau terisi gimana. Ini saya coba, kalau saya ini kabel pengisiannya. Kalau dalam kondisi nyala sedang tidur, sleep mode, kalau kita isi dia akan menyala dan akan ada indikator pengisian seperti yang ada di laptop. Jadi seperti itu. Cuman kalau misalnya kondisi mati, jadi Advan tidak menambahkan satu lampu indikator di sini supaya kelihatan kalau mengisi atau tidaknya. Karena apa? Kalau mengisi supaya tidak overcharging, karena ini baterainya internal tidak bisa dilepas pasang. Jadi kalau keseringan overcharging nanti baterainya bisa menggelembung, itu akan lebih berbahaya. Jadi kalau kondisi mati hanya tampil indikator seperti ini saja, dan ini pun cuman hanya sebentar, nanti terus mati ya seperti ini. Jadi kita tidak tahu progresnya mengisi sampai seberapa persen dan sebagainya. Oke. Kemudian slot outputnya cuman satu aja, ini. Jadi media untuk terhubungnya hanya mengandalkan satu micro USB ini aja. Ini untuk input juga output. Mungkin kalau mungkin banyak ada slot HDMI atau diberikan satu slot yang sama micro USB satu lagi supaya bisa lebih memperkaya dari input output device ini. Jadi kalau perangkat satu harus berganti-gantian dengan perangkat yang lainnya. Kemudian tidak ada banyak sekali pertanyaan tidak, wah ini bisa BBM atau enggak ya. Jelas saya beritahukan bahwa ini tuh seperti PC atau laptop yang ditabletkan. Ini bukan Windows Phone atau Android yang dimodif dan sebagainya. Ini benar-benar murni pure dari sistem Windows PC atau laptop yang dimasukkan ke dalam tablet. Jadi untuk aplikasi messaging seperti itu belum tersedia kayaknya. Walaupun bisa diimplementasikan yaitu dengan menggunakan emulator, tapi kayaknya tidak layak untuk di sini. Oke, itu dari segi kekurangannya. Kayaknya masih ada banyak lagi. Mungkin bagi ada yang mau menambahi silahkan tulis komentar, dan jangan lupa like dan subscribe-nya supaya saya bisa mereview untuk yang berikutnya. Untuk yang berikutnya lagi tentang video tips dan trik optimalisasi dari tablet Advan ini. Oke, sekian review tentang kekurangan dari tablet Advan ini. Terima kasih.